Halo guys, kembali lagi ke channelku ini ya, Ricky. Di channel YouTube ini membahas seputar HP-HP second atau bekas yang masih layak untuk teman-teman gunakan. Nah, sebelumnya aku ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru ya bagi teman-teman yang merayakan. Dan pada video kali ini kita akan mereview iPhone 7 ya di awal tahun 2024 ini. Apakah masih worth it untuk teman-teman beli atau enggak? Di video sebelumnya di channel YouTubeku ini kita sudah sempat membahas untuk iPhone 7 Plus ya teman-teman di tahun 2023 dan alasan beli dan tidak iPhone 7 Plus di tahun 2023 kemarin. Untuk link videonya aku sertakan untuk di deskripsi ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bisa bantu subscribe channel ini ya teman-teman. Untuk video review kali ini kita ada unboxing ya teman-teman, meskipun HP ini second ya. Bagi teman-teman yang suka review sekalian ada video unboxingnya, boleh komen di kolom komentar ya. Info dari penjualnya ini cerita beli di counter store iPhone second, bukan unit resmi Indonesia ya teman-teman. Untuk kelengkapannya ada buku-buku, charger, dan handsfree. Untuk kelengkapannya ini tidak dipakai sama user sebelumnya ya teman-teman, karena nggak ori. Jika teman-teman juga dapat charger seperti ini jangan dipakai ya, bisa merusak iPhone teman-teman karena arus yang dihasilkan tidak stabil. Alangkah baiknya teman-teman spare uang lagi sedikit untuk beli charger pihak ketiga ya, yang sudah MFI. Banyak di toko-toko online kesayangan teman-teman nih. Yang lagi kita bahas ini iPhone 7 dengan storage 128GB ya teman-teman, dengan warna black matte. Di iPhone 7 sendiri ada beberapa warna ya, ada silver, rose gold, jet black, dan red produk. Untuk red produk ada di video review di channelku ini teman-teman ya, di iPhone 7 Plus. Yang kita bahas soal bodinya. Kalau untuk soal body, desainnya ini compact, dioperasikan dengan satu tangan cukup nyaman, dan bahan yang digunakan aluminium terasa solid ketika digenggam. Dan iPhone ini pertama yang sudah tidak menggunakan jack audio, dan iPhone pertama juga yang menggunakan haptic touch untuk sensor fingerprintnya. Bagi teman-teman yang belum tahu haptic bottom di iPhone 7 itu seperti apa, sistem haptic bottom sebenarnya tombol ini tidak bisa ditekan ya teman-teman, tapi haptiknya itu memberikan kesan getar seperti menekan tombol. Dan fingerprintnya ini masih responsif ya kalau teman-teman pakai di tahun ini. Untuk peletakan tombolnya seperti biasa, untuk di kiri ada tombol volume dan switch silence. Untuk tombol powernya berada di sisi kanan dan slot SIM card. Di bagian belakangnya sudah pasti ada logo Apple-nya ya teman-teman. Dan terdapat satu buah kamera wide yang beresolusi 12 megapiksel. Kalau untuk yang 7 Plus kemarin sudah menggunakan dual kamera ya teman-teman, meskipun hanya dibekali dengan satu kamera. Di iPhone 7 ini hasil foto yang dihasilkan cukup baik ya teman-teman. Ketajaman dan warna yang natural cukup baik pada waktu siang hari atau cahaya yang cukup ya. Beberapa hasil foto yang diambil menggunakan iPhone 7 ini di siang hari bisa teman-teman nilai juga. Kalau untuk menurutku iPhone 7 ini masih bisa bersaing ya di sektor kameranya dengan HP Android dengan harga 1 jutaan. Dengan Mi 8 atau Pocophone F1 yang sempat direview di channel ini, masih baik hasil untuk foto dan videonya di iPhone 7 ini ya teman-teman. Ini menurut opini pribadiku ya. Mungkin teman-teman ada pendapat berbeda, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Untuk hasil rekaman dari iPhone 7 di resolusi 1080 di 60 fps ya teman-teman. Kalau untuk kestabilan lumayan ya, ini aku pakai sambil berjalan. Hasil rekaman di kamera belakang di iPhone 7 ya teman-teman, dengan resolusi di 4K di 30 fps ya teman-teman. Kalau untuk hasilnya gimana nih menurut teman-teman, masih layak nggak nih dipakai di tahun 2023 ini? Ini untuk hasil kamera depannya ya teman-teman, di resolusi 1080 di 30 fps. Kalau untuk kestabilan dan warnanya ini cenderung ke natural ya teman-teman. Kalau untuk ketajaman sih lumayan ya. Langit-langit yang di belakang itu masih kelihatan. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa bantu subscribe channel ini ya teman-teman. Thank you. Untuk hasil kamera belakang di iPhone 7 ya teman-teman, di resolusi 1080 di 60 fps di malam hari. Kalau untuk hasilnya ini kurang begitu
begitu bagus ya teman-teman. Banyak yang seperti di review 7 Plus kemarin ada bintik-bintik katanya, tapi ya cukup lumayan sih, masih bisa terlihat. Ya, ini untuk hasil rekaman di kamera depan di iPhone 7 ya teman-teman, di resolusi 1080 di 30 fps. Kalau untuk hasilnya sih tetap sama ya, ada kayak bintik-bintik seperti di review iPhone 7 Plus kemarin, seperti komenan teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, dan jangan lupa untuk bantu channel ini ya dengan cara subscribe dan like video ini ya teman-teman. Thank you. Sekarang kita masuk ke layarnya ya teman-teman. iPhone 7 ini masih menggunakan layar IPS yang beresolusi 750 x 1334 pixel dengan kerapatan PPI di 326, kecerahan sampai di 625 nits ya. Warna yang dihasilkan masih cukup baik ya teman-teman, khas IPS nya Apple. Untuk spesifikasi layarnya ini dipakai hingga di iPhone SE 2002 kemarin. Jika digunakan di luar ruangan di brightness full masih bisa terlihat jelas di siang hari. Cuman ya kekurangan iPhone 7 ini yang sedang direview dari segi baterainya ya teman-teman. Kapasitasnya ini kecil, hanya di 1960. Apalagi ini HP second ya teman-teman, dan sudah lama pasti performa baterainya menurun. Untuk baterai healthy yang berada di 74% di iPhone 7 yang sedang aku review ini. Jadi selama pemakaian harus sering-sering berteman dengan colokan atau power bank ya teman-teman. Dan juga iPhone 7 ini belum dilengkapi dengan fitur fast charging, dan kecepatan chargernya hanya berada di 1 ampere ya. Membutuhkan waktu hampir 2 jam ya teman-teman hingga terisi penuh. Untuk iPhone 7 ini sudah dilengkapi dengan fitur NFC ya di bagian depan atas. Untuk kualitas suara dari speaker iPhone 7 ini masih cukup baik ya. Suaranya jernih dan bassnya lumayan. Selanjutnya kita ke performa ya teman-teman. Untuk performanya sendiri iPhone 7 ini dibekali dengan chipset A10 Fusion dengan RAM 2GB. Untuk penyimpanannya mulai dari 32GB sampai di 256GB. Untuk iPhone 7 ini berada di iOS 15.8. Kalau dipakai editing video bisa ya teman-teman, yang simpel-simpel seperti di channelku ini masih bisa. Ini kemarin untuk iPhone 7 nya aku coba pakai editing video yang di Pocophone F1 dengan Mi 8. Dan untuk performanya sendiri di sini hanya tes game Mobile Legends, PUBG Mobile dan Call of Duty serta di Free Fire ya teman-teman. Karena dari kemarin banyak yang request nih game Free Fire, lumayan banyak. Untuk game Mobile Legends sendiri mendapatkan settingan di frame rate dan grafis high. Untuk gameplaynya sendiri berjalan lancar ya teman-teman. Cuman kalau untuk dipaksa di settingan high, iPhone 7 ini cepat panas dan juga baterainya cepat berkurang. Mending teman-teman turunin di settingan grafik low dengan FPS high. Lebih baik untuk gameplaynya ya teman-teman. Di game Call of Duty Mobile sendiri mendapatkan grafik sangat tinggi ya teman-teman dengan refresh rate high. Untuk gamenya berjalan dengan lancar tanpa adanya frame drop ya. Di game PUBG Mobile sendiri mendapatkan settingan grafik HDR dengan refresh rate high. Untuk gameplaynya kurang begitu nyaman ya teman-teman, sering terjadi frame drop. Aku saranin sih untuk turunin grafiknya di smooth high aja agar gameplaynya lebih lancar. Di game Free Fire sendiri mendapatkan settingan grafik ultra dengan FPS yang tinggi ya teman-teman. Untuk gameplaynya berjalan dengan lancar tanpa adanya frame drop. Untuk kesimpulan nih teman-teman, apakah iPhone 7 ini worth it nggak kalian beli di tahun 2024 ya? Ini kebetulan untuk kesimpulannya aku agak berbeda ya. Ini merekam di resolusi 1080 di 30 fps menggunakan iPhone 7 di kondisi malam hari. Kalau untuk kondisi malam hari ya seperti ini, ada bintik-bintik hitam ya. Kalau untuk pengalaman kemarin menggunakan iPhone 7 Plus ini sekitar 2 bulan. Kalau untuk teman-teman yang cari iPhone atau HP yang berukuran compact untuk performa yang lumayan oke dan kamera yang cukup bagus ya di siang hari atau cukup cahaya. Kalau untuk di malam hari ini kurang ya teman-teman.
banyak bintik-bintik atau yang disebut biasanya itu noise itu banyak. Kalau teman-teman nggak masalah dengan hal itu, boleh untuk membeli iPhone 7 ini, karena harga iPhone 7 ini sudah relatif terjangkau ya teman-teman, di harga 1 jutaan. Sama untuk ini sih sekedar saran ya, kalau teman-teman mau beli iPhone 7 ini, belilah yang di kapasitas 128 GB, karena untuk memori iPhone ini kan nggak bisa ditambah ya. Untuk sistemnya sendiri sudah kemakan di sekitar 8 GB lebih, belum aplikasi dari teman-teman. Kalau teman-teman beli yang 32 GB itu kurang rasanya teman-teman, kalau untuk pemakaian di jangka panjang sih. Untuk harganya sendiri selisih sedikit sih. Kalau teman-teman mau nabung sedikit, bisa untuk dapat di memori 128 GB ya. Kalau untuk kemarin pemakaian sih minusnya hanya di baterai ya teman-teman. Baterainya ini cepat habis karena mAh-nya kecil ya, di 1960 mAh. Belum lagi iPhone 7 yang sedang aku review ini baterainya kesehatan di 74%. Jadi ya untuk pengalaman kemarin sih baterai aja yang cepat habis, jadi harus sering-sering dengan colokan charger ataupun power bank ya teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman yang suka kesimpulan atau aku ngevlog seperti ini, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk kedepannya bisa tolong bantu channel ini ya teman-teman dengan cara subscribe dan like video ini jika teman-teman suka ya. Untuk masalah lainnya bisa teman-teman tanya di kolom komentar ya. Aku usahakan sih untuk selalu jawab komentar teman-teman ya. Segini dulu ya teman-teman untuk video review iPhone 7 ini di tahun 2024 ya.